Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Nurmala, CGP SDS IT Smart Insani, Angkatan 7, Kabupaten Lampung Tengah. Izinkan saya kali ini untuk berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4. Salam semangat para guru hebat. Pada kegiatan kali ini, saya mengajak Miss dan Mister belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Materi kita kali ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru lebih berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini kita kenal dengan terdiferensiasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Agar terwujudnya tujuan tersebut, maka penting bagi siswa untuk memiliki sikap disiplin yang kuat. Menurut Miss dan Mister, apa yang dimaksud dengan kata disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Maka sebagai pamong dalam pendidikan, guru memiliki peranan sentral dalam menuntun siswa agar memiliki sikap disiplin positif diri yang kuat, berlandaskan motivasi intrinsik agar terwujudnya budaya positif di sekolah. Umumnya, seseorang, kita, bahkan murid, melakukan suatu tindakan atau sikap disiplin karena termotivasi hal tertentu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Level pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang timbul pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal, karena dia melakukan suatu disiplin atau melakukan sesuatu hal karena ada motivasi dari luar. Level kedua, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi. Pertanyaan yang ada pada dirinya biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masih merupakan motivasi eksternal, karena dia mengharapkan suatu imbalan atau hadiah. Level ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang muncul pada dirinya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Inilah tujuan akhir dari disiplin positif, mencari atau menemukan motivasi internal. Cara memotivasi yang masih umum dilakukan dengan penghargaan atau hadiah. Hadiah masih merupakan motivasi eksternal. Dapat memotivasi murid pada waktu tertentu, namun perlu bijaksana dalam penggunaannya. Jika tidak, hadiah justru bisa menjadi gangguan pada seseorang yang sudah memiliki motivasi intrinsik.
Penggunaan penghargaan berupa hadiah biasanya dilakukan pada level TK atau SD kelas bawah. Mungkin ini masih efektif. Namun jika dilakukan pada level atas dan dilakukan secara terus-menerus, justru ini akan menjadi gangguan. Selanjutnya, memberi motivasi dengan apresiasi atau memberi pengakuan. Bagaimana caranya? Kita dapat memberi pengakuan secara khusus, pribadi, pada semua murid secara bergantian, lakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh memberikan pengakuan yang baik. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di situ ada pembuka, ada kata terima kasih, kemudian ada nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab, kemudian ada situasi memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi dalam memberikan pengakuan, kita diharapkan dapat memberikan pengakuan secara spesifik. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam melakukan sebuah perilaku atau tindakan. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, yang terakhir adalah kekuasaan. Terkait dengan murid di sekolah, ketika kita menyaksikan murid-murid kita ada yang berperilaku undisipliner atau tidak patuh pada suatu peraturan, bisa jadi ada salah satu dari kelima kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Misal, ada seorang murid yang belajarnya sambil bermain-main, berlari ke sana kemari. Mungkin kebutuhan dasar kebebasannya belum terpenuhi ketika dia di rumah. Jadi, usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan cara melakukan suatu tindakan tertentu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita mengharapkan murid kita disiplin, tapi ternyata gagal. Karena caranya, 1, masih menggunakan hukuman. Hukuman ini biasanya ditandai dengan perbuatan menghardik, menunjuk-nunjuk, memaki, menyindir, dan berkata kasar. Apa efek yang akan timbul? Bukannya disiplin, bukannya patuh, malah menjadikan murid tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Bisa trauma dan antipati, murid juga bisa membenci peraturan. Kemudian efek yang lainnya adalah disiplin yang dia lakukan hanya berlaku pada institusi tertentu dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya bisa jadi seseorang ini hanya disiplin pada tempat tertentu. Kalau misalnya di sekolah ya hanya di sekolah, tapi tidak dibawa ke rumah kedisiplinan itu. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini dinilai kurang efektif untuk memotivasi dalam jangka waktu yang panjang. Penghargaan ini juga bisa merusak hubungan. Hubungan yang seperti apa? Timbulnya rasa iri antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian bisa mematikan kreativitas karena hak menghargai diri sendiri itu dirampas. Misal nih, ada anak yang sudah menggambar dengan sekuat kemampuannya, dengan versi terbaiknya. Tapi ketika dia tidak bisa mencapai penghargaan, maka dia akan merasa dirinya atau apa yang sudah dilakukannya itu tidak ada nilainya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Misalnya, ada anak A menumpahkan air minum anak B. Maka perbuatan atau konsekuensi yang dia harus terima adalah membereskan air minum yang tumpah tadi. Dengan konsekuensi bisa memberikan penguatan jangka pendek. Dia harus tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya,
Konsekuensi atau dalam penerapannya ini perlu monitoring yang berkelanjutan. Apakah jika ada kejadian yang seperti tadi terulang, si anak akan melakukan hal yang sama atau tidak? Konsekuensi bisa memberikan rasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek karena si anak diminta untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah diakibatkannya. Dampak baiknya adalah murid bisa menghargai peraturan, tapi korban bisa saja terabaikan karena terlalu fokus mencarikan solusi dan mendisiplinkan anak yang tadi menumpahkan air minum. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka. Dengan restitusi, mereka dapat memilih apa yang harus dia lakukan. Restitusi memberikan penguatan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan restitusi, murid juga belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah. Murid bisa menghargai dirinya dan orang lain, jika murid dapat berkuasa mengontrol dirinya. Dalam melaksanakan disiplin positif terhadap siswa, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru tipe penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya ditandai dengan berceramah panjang lebar, kemudian ada kalimat ibu kecewa dengan kalian, seharusnya kalian begini, dan seterusnya. Di sini efek terhadap siswa adalah merasa rendah diri atau merasa dia tidak berhasil menyenangkan gurunya. Yang selanjutnya adalah tipe teman. Tipe teman ini levelnya lebih di atas daripada pembuat rasa bersalah, karena di sini murid bisa merasa nyaman, tapi efeknya adalah murid bisa saja menjadi ketergantungan dan hanya patuh pada satu guru tersebut, tapi tidak berlaku pada guru yang lain. Selanjutnya adalah tipe pemantau. Tipe pemantau ini biasanya memanfaatkan peraturan yang ada untuk mengontrol sikap murid. Misalnya jika murid melakukan suatu pelanggaran, akan dikembalikan lagi kepada peraturan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah identitas yang berhasil atau sukses adalah tipe guru dengan control manager. Tipe guru dengan control manager ini biasanya ketika dia menemui siswa yang bersalah atau melakukan undisipliner di sekolah, si guru akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat memancing atau menyadarkan murid terhadap kesalahannya dan mengajak berdiskusi murid bagaimana dia melaksanakan penyelesaian masalah dari perilaku yang telah dilakukannya. Nah, cara ini memiliki manfaat, yaitu siswa dapat mengevaluasi dirinya, kemudian dia tahu bagaimana cara memperbaiki diri dan kesalahannya. Oke, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, kemungkinan jawaban kita adalah tentang keselamatan. Keselamatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan bersifat lebih abstrak dan lebih general dibanding dengan peraturan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti sebagian atau serangkaian dari peraturan-peraturan saja. Ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Bersifat universal atau umum. Kita ambil contoh. Datang ke sekolah tepat waktu. Kita bisa buat keyakinannya
disiplin, dan menghargai waktu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih umum, artinya keyakinan yang tadi dapat berlaku untuk kasus yang lain atau untuk peraturan yang lain, misal keterlambatan dalam mengumpulkan tugas atau PR. Ini juga masih bisa dikaitkan dengan keyakinan disiplin dan menghargai waktu. Selanjutnya, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dibuat dengan melibatkan siswa atau warga kelas, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kesepakatan kelas dibuat dan disepakati bersama siswa dan guru. Menggunakan kalimat positif, kalimat jelas dan mudah diingat, ditulis dan dipajang di tempat yang mudah dilihat. Contoh kesepakatan kelas yang di dalamnya mengandung keyakinan. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi merupakan keyakinan. Kami, murid yang semangat belajar. Semangat merupakan keyakinan. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Manakah yang merupakan keyakinan? Dalam pelaksanaan kesepakatan kelas, tentu tidak selamanya berjalan tanpa kendala. Ada kalanya kita menjumpai murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana menyikapinya? Kita akan ulas pada bahasan berikut ini. Restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kedua, validasi kebutuhan. Bertujuan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan untuk mengantarkan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau apa keyakinan kelas kita sesuai dengan kesepakatan kelas? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun sekolah, guru memegang peranan sentral untuk menuntun murid menuju disiplin positif yang kuat melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpihak pada murid agar kelak menjadi pribadi berkarakter profil pelajar Pancasila.
agar tidak terluka. Ada lagi? Biar nggak dibilang agar apa saya terjatuh nama selamat. Ada selamat, agar selamat. Kaitannya rata-rata kita kalau ditanya kenapa kita harus menggunakan helm ketika berkendara, kita cenderung akan menjawab agar selamat atau berkaitan dengan keselamatan diri. Betul? Betul. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Apakah keselamatan berkendara itu hanya menggunakan helm? Tidak. Apalagi kira-kira? Ngebut-ngebut, tidak ngebut-ngebut. Apalagi? Menggunakan sepatu. Ada lagi? Menggunakan sarung tangan. Menggunakan apa? Sarung tangan. Oke, good, sarung tangan. Tidak mengganggu teman saat sholat. Tidak mengganggu teman saat sholat. Tidak bertengkar di kelas. Kemudian berbicara bergantian. Ada yang sama berbicara bergantian dan tidak boleh berisik saat sadar. Kira-kira ini keyakinan yang menunjukkan. Berarti ini keyakinannya tentang apa? Menghargai siapa? Orang lain. Menghargai orang lain. Apakah hanya orang lain yang perlu dihargai? Siapa saja yang perlu dihargai? Diri sendiri dan orang lain. Orang lain di sini ada siapa aja? Teman. Selain teman siapa? Guru. Ada siapa lagi kira-kira yang berpotensi datang ke kelas kita? Misun. Wali murid. Ada siapa lagi? Mas Adit. Mas Adit. Siapa lagi? Ada adik kelas? Ya. Kita juga dengan adik kelas harus menghargai. Well, sepakat ya? Oke, selanjutnya di sini ada membuang sampah, kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian ada tidak menyimpan sampah di loker. Kira-kira ini keyakinannya tentang apa? Kebersihan. Kebersihan kelas. Sepakat? Ini disepakati sebagai kebersihan kelas. Berarti kalau kebersihan kelas tentang apa saja yang harus kita lakukan di kelas? Sampah, apalagi? Sesuai dengan aturan sekolah, berarti Zina terlambat ya. Apa yang membuat kamu terlambat hari ini? Kejadian seperti ini juga terjadi dengan beberapa temanmu. Ibu juga pernah bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Tapi apakah terlambat ke sekolah ini sudah sesuai dengan kebiasaan? Jadi sesuai dengan sikap yang ada dan mana yang tidak sesuai. Apa yang bisa saya lakukan besok supaya Zina tidak terlambat ke sekolah? Tidak tidur lagi setelah sholat subuh, Bu. Kita juga mengingatkan Umi untuk menghidupkan alarm. Baik, Ibu hargai usaha yang akan Zina lakukan. Semoga besok tidak terlambat lagi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan kita semua dan dapat diterapkan di kelas kita untuk mewujudkan budaya positif sekolah yang lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.